Bisa nggak ya? Ya, silakan. Saya tidak menjudge bahwa kekristenan itu buruk atau apapun. Saya sangat menghormati agama orang lain karena itu yang Ya, memang diajarkan tidak oleh buruk. Kamu tidak bisa buktikan itu buruk sekalipun kamu katakan buruk. Ya, saya anggap itu agama yang baik bagi Anda dan agama saya ada baik bagi saya sendiri gitu loh. Salah. Ada satu Sama pertanyaan. Kristen itu, sorry, Kristen itu bukan baik. Kristen itu benar, bukan Ya, baik. benar menurut Anda gitu. Ya, Dan- menurut Yesus Kristus dan seluruh pengikutnya. Nah, ya. Jadi pertanyaannya gini, jika Tuhan yang Esa tersebut, Tuhan yang Maha Kuasa, kenapa Tuhan tersebut harus menjelma jadi manusia sedangkan Dia Maha Kuasa? Dan kenapa pula Dia harus menebus semua dosa-dosa umatnya sedangkan Dia yang Maha Kuasa bisa menebusnya tanpa harus menjelma menjadi manusia gitu kan? Kalau Dia Maha Kuasa, justru Dia harusnya tidak boleh dihalangi kalau Dia mau berinkarnasi jadi manusia. Justru bukti kemahakuasaannya ya Dia mampu berinkarnasi. Kan argumentasi kamu itu kan argumentasi relativisme. Kan kamu membentuk asumsi dan premis kamu sendiri berdasarkan standar logika kamu. Maka saya pun punya hak yang sama. Kecuali kamu punya standar yang sah tentang kemahakuasaan itu apa. Kamu bilang, ngapain dia kan maha kuasa, dia bisa aja mengampuni dosa manusia tanpa menjadi manusia. Itu standar kamu. Saya juga bisa buat standar, justru kemahakuasaannya dibuktikan ketika dia datang menjadi manusia dan bangkit dari kematian dengan mengalahkan maut itu. Itu enggak argumentasi yang fair. Enggak, Kak. Saya cuma pengen jawaban yang masuk di logika aja, Kak. Itu kan Nah, itu justru pertanyaan kamu itu tidak logika. Itu tidak logika karena standar yang kamu pakai bukan standar logika. Itu premisnya kamu sendiri, brother. Bukan. Kecuali kamu punya standing yang sah yang kita akui sama-sama sebagai standar kemahakuasaan itu. Oh, gitu ya, Kak ya. Iya. Jadi Sama seperti saya juga bisa menggugat kamu dengan cara pikir kamu yang sama. Saya bisa gugat kamu begini. Kalau Tuhanmu maha kuasa, kenapa dia nggak mau jadi manusia? Nah, begitu. ya, itu pertanyaan yang Nah. sama aja jadi ya. Jadi ada pertanyaan yang kedua, Kak. Silakan. Yang kedua itu Tuhan Yesus tersebut dianggap baik dan memang sebenarnya baik bagi pengikutnya. Terus kenapa dia menciptakan kejahatan gitu, Kak? Siapa bilang Allah kami mencipta kejahatan? Allah kami bukan seperti Allah umat lain, bro, yang ciptakan setan dari api, malaikat dari itu, enggak. Allah kami tidak pernah mencipta kejahatan. Yang menciptakan kejahatan itu adalah ciptaannya sendiri. Maka ketika ciptaannya itu menciptakan kejahatan, mereka terlempar dari hadirat Allah. Makanya malaikat yang pertama, dalam hal ini malaikat ciptaan Tuhan yang diberi free will, yang memiliki kehendak bebas itu, dalam Yesaya 14. Ketika mereka berdosa, malaikat itu punya keinginan untuk melawan Allah. Pada saat yang sama dia langsung terlempar dari hadirat Allah. Karena tidak boleh ada dosa di dalam Allah itu. Nah, yang membuat manusia itu jatuh siapa? Yang membuat malaikat itu jatuh siapa? Bukan karena Tuhan menciptakan dia untuk berdosa. Tapi Tuhan menciptakan dia itu seperti dirinya, menurut gambarnya sendiri. Maka disalahgunakan kemudian, lalu ketika disalahgunakan dia menjadi berdosa. Ingat dalam iman Kristen, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya punya kehendak bebas. Nah, manusia yang punya kehendak bebas ini bebas menentukan tindakannya dari dirinya. Maka ketika manusia yang diciptakan yang punya kehendak bebas ini menggunakan kehendak bebasnya untuk melawan Allah melalui ketidaktaatan Adam, pada saat itulah mereka langsung terusir dari Eden dan terusir dari hadirat Allah. Itu membuktikan bahwa kejahatan dan dosa Adam itu bukan datang dari Tuhan. Karena kalau kejahatan Adam itu datang dari Tuhan, nggak mungkin Tuhan mengusir Adam. Oke, Kak. Jadi ini last question untuk Kakak An. Yang terakhir itu gini loh, Kak. Apa itu? Tuhan Yesus tersebut dianggap sangat kuasa dan memang betul-betul kuasa bagi pengikutnya gitu kan. Jadi kalau Allah maha baik, kenapa Allah tersebut tidak menciptakan satu agama saja, Kak? Tuhan itu tidak pernah menciptakan agama, brother. Agama itu buatan manusia. Kristen itu bukan agama. Kamu tahu nggak di dalam Taurat apa yang Tuhan janjikan ketika ada manusia jatuh ke dalam dosa? Kita lihat dalam Alkitab. Apakah dia mengatakan aku memberikan agama, aku memberikan ini kepada Adam dan Hawa? Tidak. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa? Kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 14. Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, karena engkau telah melakukan hal itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang liar. Dengan perutmu engkau akan berjalan dan debu akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya.
Jadi apa yang dijanjikan Allah kepada Adam dan Hawa ketika mereka berdosa? Anak laki-laki yang adalah keturunan perempuan saja. Siapa di semesta ini yang hanya dari keturunan perempuan? Yesus Kristus. Karena dia tidak dilahirkan dari perkawinan laki-laki dan perempuan. Jadi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, brother, ya, Tuhan itu memberikan solusinya di dalam janjinya bahwa nanti aku akan memberikan satu anak laki-laki yang akan mengalahkan iblis itu. Dan siapa yang mengalahkan iblis itu? Yesus Kristus. Melalui apa? Kematian dan kebangkitannya. Bagaimana cara Tuhan Yesus mengalahkan iblis? Dengan mati. Kuasa iblis adalah kematian. Karena Allah tidak pernah menciptakan kematian. Karena Allah itu hidup. Iblis itu adalah pemilik kematian. Bagaimana cara Yesus mengalahkan kematian itu? Dia masuk ke kematian itu melalui salibnya, dan dia memporak-porandakan dan menghancurkan kematian itu melalui kebangkitannya. Artinya apa? Kematian itu tidak berkuasa atas Kristus. Sama seperti kamu, kalau kamu mau menyelamatkan anakmu yang lagi terjebak di dalam kamar, bagaimana cara kamu menyelamatkan anak kamu yang ada di dalam kamar itu? Kamu masuk ke dalam kamar, kamu ambil anakmu, kamu selamatkan dia, lalu keluar dari kamar itu sebagai pemenang. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan manusia yang sudah terjual di bawah dosa, yaitu di bawah kematian? Maka dia masuk ke kematian itu, dia merusak, memporak-porandakan kematian itu, dan dia bangkit sebagai pemenang. Maka semua orang yang mati harusnya percaya kepada Yesus, agar di dalam Yesus dia bisa menang seperti Yesus telah menang. Maaf Kak, itu ada kata-kata mengalahkan iblis, sedangkan Yesus tersebut maha kuasa. Untuk apa dia harus mengorbankan dirinya, sedangkan dia maha kuasa gitu? Jadi, Kita tahu Tuhan itu maha kuasa, tapi Tuhan kami itu kan bukan Tuhan awang-awang. Dia mengatakan dia maha kuasa, tapi bagaimana dia membuktikan kemahakuasaannya itu? Semua agama di dunia ini, brother, itu mengaku dia maha kuasa. Ya, tapi kalau hanya mengaku nggak ada bukti, itu nggak berguna. Tuhan kami itu adalah Tuhan yang penuh pembuktian. Dia mengatakan, akulah, Yesus berkata apa? Aku berkuasa atas surga dan bumi, dalam Matius 28 ayat 17-18. Bagaimana cara Yesus membuktikan bahwa dia berkuasa atas surga dan bumi? Dia berkuasa atas hidup dan mati. Dia membuktikan kemahakuasaannya itu dengan apa? Masuk ke dalam kematian, merusak kematian itu, bangkit sebagai pemenang. Itulah mengapa murid-murid Yesus rela dianiaya, karena mereka melihat betapa ajaibnya Yesus Kristus itu. ya kenapa harus merusak gitu Kak? Sedangkan dia maha kuasa itu loh. Ya, Nggak harus merusak. Dia membuktikan kemahakuasaannya itu dengan mengalahkan kematian itu. Ada buktinya dong. Kok Saya mengalahkan? percaya. Sedangkan yang menciptakan kematian kan dia. Kok dia mengalahkan kematian? Itu salah. Itu Tuhanmu yang menciptakan kematian. Tadi saya udah katakan, kamu nggak nyimak. Tuhan kami nggak pernah ciptakan kami untuk mati. Enggak, kamu nggak nyimak. Kamu bilang Tuhan kami cipta kematian. Tuhan kami nggak pernah cipta kematian. Dia kan maha kuasa Kak. Kalau maha kuasa itu kan menciptakan semuanya dengan kehendak dia kan? Oh, berarti Tuhan kamu menciptakan kematian. Ya Kak, kalau kami percaya Berarti Tuhan kamu menciptakan kamu untuk mati. Enggak juga Kak. Innallah ya'budu Kak. Kan dia yang ciptakan kematian. Iya memang betul. Karena dia maha kuasa. Kalau dia ciptakan kamu, kalau dia ciptakan kematian, berarti dia ciptakan kamu untuk mati. Iya. Ya berarti, ya itu Allah kamu, Allah kami enggak. Berarti Allahmu Allah kematian, Allah kami Allah yang hidup. Gini. Jika ini Allah kalian tidak menciptakan kematian, lantas yang menciptakan kematian tersebut siapa? Manusia itulah yang mendatangkan kematian pada dirinya. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, Adam, ya Tuhan berkata begini, Adam, jangan makan buah itu ya. Kalau kamu makan buah itu, Adam, kamu akan mati. Nah, sekarang Adam makan buah itu, yang pengen mati Adam atau Tuhan? Ya, anggap saja Adam dulu kan. Ya, jangan anggap itu nggak ada dalam iman kami. Ya, dalam iman kami itu Kak, gini loh Kak. Nah, itu makanya makanya saya katakan gini. Iman kamu, standar iman kamu itu nggak boleh digunakan dalam iman kami. Kenapa? Kamu lahir 700 tahun setelah kami. Jadi implikasi teologimu itu nggak nyambung sama kami. Ya gimana mau nyambung Kak? Soalnya kami kan makanya begini, kamu harus bertanya bukan untuk membenturkan hermeneutika iman kamu ke kami. nggak ada kami membenturkan. Nah, makanya bertanya tadi Kak, kan setiap perkara pasti ada penciptaannya kan. Kematian nggak mungkin dia berdiri sendiri tanpa ada yang menciptakan, gitu aja loh Kak sebenarnya. Memang nggak ada yang menciptakan. Memang kematian itu diciptakan, tapi bukan Allah yang menciptakan. Manusia itu yang menciptakan kematian itu. Oh, berarti di alam semesta tersebut ada yang diciptakan bukan dari Allah yang menciptakan ya, tercipta. Oke, berarti kalau kamu menyakiti orang, kamu berdosa, berarti Tuhanmu yang menciptakan dosamu.
Iya kak, kami itu kalau Oke, dia oke. apa dulu kak? Kami bertanya lah. Kalau enggak enggak usah. Kalau memang Tuhan kamu sudah ciptakan dosa, ya itu iman kamu. Iman kami enggak begitu, ya. Jadi jangan kamu begini enggak. Pertanyaan Itu saya belum dijawab loh kak. enggak. Saya mengatakan Tuhan kami itu tidak menciptakan kematian. Kalau Tuhan kamu menciptakan dosa, Tuhan kamu menciptakan kematian, ya itu urusan kamu. Itu bukan urusan saya. Tapi jangan gunakan standar kamu untuk menilai argumentasi saya. Kan saya menjelaskan apa yang kamu tanya, bukan untuk konfrontasi dengan iman saya. Bukan gitu loh kak. Saya bertanya tadi. Saya bertanya tadi. Sekarang dengarkan. Jadi ketika Tuhan kami tidak menciptakan kematian, itu berbeda dengan Tuhan kamu yang menciptakan kematian. Itu nanti urusan kamu lah. Jadi misalnya nanti ketika kamu dihakimi oleh Tuhan kamu akan ngomong, kenapa kamu berdosa? Nama kamu siapa nih? Katakanlah namamu A gitu. Kenapa kamu berdosa A? Berarti kamu nggak perlu marah sama Tuhan. Kamu nggak perlu diadili. Karena kamu berdosa ya Tuhanmu sendiri yang buat kamu berdosa. Nah beda dengan kami. Gitu kan? Kalau dalam iman kami, dosa itu tidak pernah diciptakan Allah. Karena Allah itu tidak pernah sumber kejahatan, Allah itu adalah kasih. Makanya ketika manusia itu menjadi berdosa, dia menjadi jahat, maka dia memberikan Yesus Kristus untuk menjadikan kami baru di dalam dia yang tak berdosa. Itu iman. Iya, itu iman kalian kak. Saya pengen ini mendengar jawaban secara logika kak. Adakah Ya, kalau logika yang kamu gunakan logika apa? Logika apa yang kamu gunakan menilai ini? Logika saya sendiri kak dalam berpikir. Nah, Makanya saya bertanya. Kalau logika kamu sendiri itu salah, enggak boleh. Karena gini, logika yang kamu bentuk pun itu dilahirkan dari dogma kamu. Bukan dari standar yang sah dan absah untuk itu. Iya kan? Saya bertanya kok malah gini jadinya kak. Iya, makanya saya gini, pertanyaan. Pertanyaan gini loh, ternyata ada di alam semesta ini yang tidak diciptakan oleh Tuhan gitu. Ya, kejahatan tidak dicipta Tuhan, betul, ada. Itu Allah kami. Kematian. Iya, kematian itu tidak diciptakan Allah kami. Tapi kalau Allah kamu ciptakan kematian, itu urusanmu, nggak apa-apa. Nah, saya tidak mempersalahkan dengan untuk saya kak. Saya hanya bertanya kepada kakak, berarti ada ya sesuatu yang tidak diciptakan oleh Tuhan gitu loh. Betul, ada. Kematian tidak diciptakan Tuhan. Oh, tidak diciptakan Tuhan. Ya. Nah, ya sudah kak. Terima kasih kak. Ya, gitu ya. Jadi jangan beriman kepada Allah yang menciptakan kematian. Karena kalau dia menciptakan kematian, ngapain kamu diciptakan? Berarti Tuhan itu hanya seperti berdrama, teman-teman. Jangan percaya sama Allah yang seperti itu. Allah menciptakan manusia untuk hidup, lalu dimatikan. Untuk apa? Tapi Allah yang benar, Allah yang sejati, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, itu menciptakan manusia untuk hidup. Ketika manusia ini melanggar ketentuan Allah, manusia ini sendiri menciptakan kematiannya. Maka ketika manusia ini mati, Tuhan sendiri menjangkau manusia ini untuk hidup kembali di dalam Yesus yang adalah hidup. Bagaimana cara Yesus membuktikan dia hidup? Dengan mati dan hidup kembali. Inilah Allah yang sejati. Ya, inilah Allah yang benar. Inilah Allah yang sempurna. Tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Ya. Kalau Allah menciptakan kematian, kamu harusnya bertanya dalam hatimu, kalau saya berdosa berarti Tuhan buat saya berdosa. Kalau Tuhan ciptakan saya mati, untuk apa saya hidup? Lalu dicobai dengan dosa. Harusnya kamu merenungkan itu. Jangan percaya kepada Allah yang menciptakan dosa dan kematian. Percayalah kepada Kristus yang menciptakan hidup. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan ke yang lain ya. Aduh. Shalom, selamat malam kak. Ya, malam. Silakan. Saya mau bertanya sedikit tentang hal pembaptisan ini kak, karena jujur saya kan ini Kristen Protestan yang gereja reformasi toh kak. Mungkin saya bertanya ada tentang hal pembaptisan dengan karismatik toh. Kalau di karismatikan itu, kalau pembaptisannya harus di ini dilebur tenggelamkan begitu, baru di kita yang reformasi dipakai percikan air. Maksudnya yang gimana ini yang baptisnya yang benar? Saya bingung, jadi gimana itu? Dua-duanya benar, mau selam, percik atau tuang itu benar. Hanya saja harus di dalam satu nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu ada dalam kitab Didache 7 yang adalah kitab praktiknya iman para rasuli. Nanti kamu baca. Jadi ketiganya benar. Tapi kemarin juga kan ada kawan bersaudaraku dari gereja reformasi, dia mau pindah di Betel, tapi dia baptis ulang. Saya bingung, kenapa bisa baptis ulang begini? Saya bilang harusnya enggak boleh, jangan. Tapi kalau terlanjur ya. Oh ya, terima kasih ya kak, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan memberkati.
Gitu ya. Berhati-hatilah. Jadi bukan hanya memilih makanan yang penting, memilih Allah juga penting. Ya, jangan sembarangan. Dan lihatlah bukti-bukti dari kehidupan Allah itu bagaimana. Itu. Tuh ya. Saya begitu. Ya, ini masih apa nih? Jangan lupa tap-tap ya, teman-teman ya. Biar semakin kuat roomnya. Ini siapa ini? Silakan Odes. Selamat malam. Halo Odes. Halo? Ngapain dia takut? Emang saya makan manusia? Nanya aja takut. Silakan meet you. Halo meet you. Nah, si meet you ini juga ada lain ini. Anak-anak aja tahu setiap yang bernyawa mati. Itu anak-anak kami tuh nggak ngerti, nggak tahu dia akan mati. Karena kalau dia tahu dia akan mati, dia nggak mungkin mau dilahirkan. Silakan Mega. Halo, Ya silakan. saya mau tanya siapa Rasul pertama Yesus dan apa alasan Yesus memilih dia? Rasul pertamanya Yesus itu Petrus dengan semua muridnya yang lain. Kan semuanya sama-sama ditabiskan ke-12 rasul itu. Tidak, yang pertama kali dia pilih. Petrus. Lalu Ya, ya. apa? Iya, jadi menurutmu siapa? Kalau kamu punya jawaban silakan, saya dengar. Siapa rasul pertama Yesus? Oke lah. Kalau Petrus Rasul pertama, apa alasan Yesus memilih Petrus? Karena dia beriman kan ketika di Kaisarea Filipi kan anak Yesus Petrus berkata menurutmu siapakah aku ini, lalu Petrus mengatakan bahwa engkau adalah anak Allah yang hidup. Nah lalu kemudian Allah mengatakan bukan engkau yang mengatakan itu wahai Petrus, Simon Petrus anak Yohanes gitu, bukan kamu yang mengatakan itu tapi Bapakku di sorga, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Di atas iman yang seperti Petrus itulah dia mendirikan gerejanya gitu. Satu lagi boleh? Ya silakan. Belakangan ini kan negara seberang nih menarik perhatian dari negara luar lah tentang agama. Ada yang masuk gua, tembus Mekah. Lepas itu tiap hari kami nampak nih macam berdebat begini. Apa alasan jadi begini? Enggak ada alasan berdebat, saya di sini mengajar. Tapi kalau ada umat lain yang mau bertanya lalu ngeyel, maka perdebatan terjadi. Saya buat room saya ini buat mengajar orang Kristen dan menginjili orang untuk mengenali Kristus. Gitu. Saya nggak pas yang benar mari berdebat tantang saya apa enggak. Saya ini buat judul saya aja terpujilah Yesus Kristus. Lalu kemudian kalau orang di luar Kristen join ke sini mau belajar, saya sambut dengan hangat, tidak apa-apa gitu. Ya tujuan saya nggak ngapa-ngapain, saya mau ngajar orang aja untuk bisa datang dan percaya kepada Yesus. Kalau juga saya nggak minta uang orang, saya nggak minta tolong support saya, bantu saya, duit kalian enggak. Saya nggak minta uang, saya nggak pernah minta uang siapapun. Saya nggak minta agar kalian ngasih saya apa gitu kan, enggak juga kan. Ya saya di sini karena saya dipanggil oleh Tuhan buat melayani Dia yang melalui pemberitaan seperti ini. Dan saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan kan gitu. Ya saya tidak salah dong, saya punya hak juga kan. Ya kalau Anda tidak suka atau siapapun nggak suka, ya Anda usah dengerin saya. Atau saya ngajar sesat begitu, ya Anda usah dengerin saya, tinggalkan saya. Apa yang saya ucapkan itu ya Anda saring. Apa yang saya ajarkan itu Anda selidiki lagi lebih dalam. Kan itu. Saya tidak pernah paksa perspektif. Tapi kalau kamu tanya saya, ya inilah yang saya pelajari, kan gitu. Wong sampai sekarang saya juga masih belajar. Jadi ya saya ada sebagai orang yang apa ya saya katakan ya, yang tergerak. Saya lihat ya, kita lihat Rasul Paulus ya.
Kita lihat apa perkataan Rasul Paulus tentang, ya saya menuri Rasul saya aja, Rasul Paulus. Ya. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 14. Oh, bukan ya. Hmm. 2 Korintus kayaknya ya. Mana nih? Oh ya nih, ya. Nih dikatakan. 2 Korintus 11 ayat 30. Jika aku bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Kenapa kita bermegah atas kelemahan kita? Agar Injil yang adalah kekuatan Allah itu bekerja bagi kita. Nah, Injil Yesus Kristus ini adalah kekuatan Allah kami, dan kami dengan bangga memandang pada salib Tuhan kami yang memenangkan kami. Jadi ya, saya ingin saya nggak mau menikmati karya keselamatan Tuhan ini sendirian. Saya mau bagikan kepada orang yang masih dalam kegelapan tentang kabar sukacita yang datang dari Allah. Jadi saya nggak ada tujuan yang aneh-aneh di sini. Ya kalau kalian mau bilang saya cari duit apa segala macam, ya itu kan pandangan kalian. Yang tahu hati saya kan Tuhan saya. Saya nggak bisa kontrol pandangan orang tentang saya. Yang saya hanya bisa perbaiki hati saya, motivasi saya, tujuan saya. Saya mau membela diri segimanapun ya orang pasti ada yang nggak suka. Dan saya nggak pusing dengan itu. Saya fokus pada panggilan saya. Gitu, ya. Tapi kan Elia, saya mau bertanya, kenapa ada yang suruh saya turun? Ya, soalnya banyak mau naik, Pak. Ya, gantian ya. Kalau udah Oke. bertanya ya. Oke. Oke, thank you ya. Oh, thank you. Gitulah kira-kira. Silakan Andri. Halo, selamat malam kakak. Ya malam, silakan Pak, mau tanya apa? Oh iya, tadi saya sempat dengar bahwa Tuhan itu tidak menciptakan kematian ya kak. Betul. Berarti Lalu, waktu di Taman Eden sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apakah binatang-binatang tidak pernah mati tua? oh tidak. Terkutuklah tanah ketika manusia jatuh Lalu, dalam. Kenapa? lanjutkan kak, saya dengerin. Ya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah mengutuk tanah, maka semua yang hidup di atas tanah ini juga ikut terkutuk. Karena Adam dibuat dari tanah. Yang terjadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, yang Tuhan kutuk itu tanah. Makanya dikatakan aruraha adamah, terkutuklah tanah. Makanya dari tanah kamu diambil, maka dari tanah juga kamu akan kembali ke tanah. Makanya nanti ketika Tuhan Yesus kembali untuk yang kedua kalinya, dia akan memulihkan semesta ini. Dia tidak akan menghancurkan, tidak. Dia akan pulihkan menjadi baru. Karena semesta ini juga ikut menderita karena dosa. Seperti keadaan yang di Eden itu. Gitu. Ya. Terus saya mau tanya kak, kan waktu itu Adam dan Hawa hanya makan buah, apakah perkara buah itu bisa jadi manusia harus mati gitu? Kan perkara makan buah aja gitu. Bukan buah itu yang buat dia berdosa, tapi ketidaktaatannya dengan memakan buah itu. Makanya dalam kitab Roma dikatakan, oleh karena ketidaktaatan satu orang kita berdosa, maka oleh karena ketaatan kita dibenarkan. Bukan karena buahnya itu ajaib, nan hebat, nan bagaimana, bukan. Tapi karena ketidaktaatan Adam itu dengan memakan buah itu, berarti ketika dia makan buah itu berarti itu buktinya dia tidak taat gitu loh. Karena Tuhan bilang, Adam, tidak boleh ya makan. Berarti ketika dia memakan buah itu, dia tidak taat kepada Allah, maka dia menjadi berdosa. Jadi ketidaktaatan yang membuat dia berdosa. Bukan buah itu. Buah itu hanya ekspresi dari ketidaktaatan itu. Untuk menguji manusia, untuk menjadi serupa dengan Allah. Begitu. Lalu Allah itu kan kasih ya kak, sejak dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Oh. Saya pernah baca di Perjanjian Lama, di saat Tuhan perintahkan Raja Saul buat menghabisi bangsa Amalek, itu Betul. terkesan tanpa kasih ya, maksudnya dihabisin sampai ke lembu-lembunya, Oh, enggak. sampai ke ternak-ternaknya, semua orang-orangnya. Maksudnya kasihnya Tuhan yang tidak pernah terbatas, jadi bisa dijelaskan nggak ya maksudnya? Justru itu bukti kasihnya Allah. Kenapa? Bukankah orang Amalek duluan yang mau membinasakan Israel? Maka karena di perjanjian lama berlaku hukum tabur tua, gigi ganti gigi, mata ganti mata, maka apa yang mau dilakukan orang Amalek kepada Israel, maka Israel melakukan itu kepada mereka. Amalek itu pengen menghabisi Israel, maka Israel balik menghabisi mereka.
Itu bukan tanda Allah tidak kasih. Itu justru bukti kasihnya di dalam keadilannya yang tak bercacat itu. Kalau orang Amalek nggak mau membunuh Israel, nggak mungkin Israel akan perangi mereka. Kalau bangsa-bangsa lain tidak mau nyakiti Israel, nggak mungkin Israel melawan. Dan gitu. Tapi karena Amalek ingin membinasakan Israel yang adalah umat pilihan Tuhan untuk menurunkan Mesias, maka ya Amalek akan menanggung apa yang mereka mau lakukan. Gitu. Makanya di dalam Wahyu 11 tentang kedua saksi Allah itu dikatakan bahwa barang siapa yang mau menyakiti Elia dan Henok akan mati dengan cara sebagaimana mereka mau menyakiti. Misalnya, saya mau menyakiti kamu dengan cubit kamu, maka saya yang akan mati tercubit. Gitu. Nah, itu hukum Allah di Perjanjian Lama. Jadi itu bukan tanda tidak kasih, itu bukti kasihnya di dalam keadilannya yang tidak tumpang tindih itu. Ya? Boleh saya tanya lagi Kak? Satu lagi. Boleh, silakan. Boleh. Tuhan menciptakan Yudas bukankah untuk mati memang? Karena kan jika Yudas tidak mati dan mengkhianati Tuhan, berarti firman Tuhan itu tidak tergenapi. Bukan dong. Nubuatan itu kan pengetahuan Tuhan, sama seperti saya. Tuhan tahu bahwa saya akan berdosa, tapi apakah Tuhan yang membuat saya berdosa? Tuhan tahu bahwa nanti di masa depan akan ada yang mengkhianati Yesus, namanya Yudas. Maka pengetahuannya ini dicatatkan dalam bentuk nubuatan, tapi bukan berarti Tuhan yang memprogram Yudas atau menciptakan Yudas untuk memberontak. Sama seperti misalnya kamu nih goreng pisang, ya. Tuhan tahu bahwa kamu besok menggoreng pisang dan kamu pasti besok menggoreng pisang. Karena pengetahuan Tuhan nggak boleh gagal. Kalau sampai besok kamu tidak goreng pisang, berarti pengetahuan Tuhan gagal, maka dia bukan lagi Allah. Jadi kalau Tuhan tahu bahwa besok kamu akan goreng pisang, maka kamu harus menggoreng pisang. Tetapi menggoreng pisang itu bukan karena Allah yang memprogram kamu untuk goreng pisang, tapi dari kemauanmu sendiri. Yudas pun begitu. Tuhan tahu bahwa akan ada yang mengkhianati dia namanya Yudas, tapi bukan Tuhan yang memprogram, menciptakan Yudas untuk mengkhianati dia, tapi dari keinginan Yudas sendiri. Yudas kan udah dikasih kesempatan bertobat, tapi malah tidak mau bertobat. Gitu. Makanya dia disebut anak kebinasaan karena dia membinasakan dirinya sendiri. Petrus juga sangkal Yesus tapi bertobat selamat. Yudas jual Yesus tapi tidak mau bertobat, ya binasa. Gitu loh, ya. Paham? Berarti Tuhan pun udah tahu juga ya kalau si Adam ini akan mengkhianati, maksudnya akan tidak taat sama Tuhan gitu, akan makan buah gitu. Dia tahu. Tapi kenapa dia tetap mencipta? Mungkin begitu pertanyaan kamu ya. Enggak, karena begini, Allah Iya, maksudnya kenapa harus ciptakan buah itu gitu? ya, karena gini, Allah itu tidak berubah. Tuhan tahu manusia itu akan jatuh ke dalam dosa. Tapi mengapa Tuhan tetap menciptakan? Kalau dia tahu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dia tidak jadi mencipta, berarti dia berubah. Dia plan. Dan Allah itu tidak pernah plan. Allah itu tidak berubah, dia tetap. Solusinya apa? Tuhan tahu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, akan jatuh ke dalam dosa. Tapi dia tetap menciptakan Adam dan Hawa, tapi pada saat yang sama dia persiapkan Mesias, yaitu Yesus Kristus yang dia janjikan. Makanya ketika Adam dan Hawa berdosa, apa yang Tuhan janjikan? Anak laki-laki yang adalah keturunan perempuan. Kalau dia sampai berubah, misalnya nih, dia tahu nih Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu dia nggak jadi menciptakan. Berarti ada improvisasi di dalam Allah, dia labil, maka itu bukan Allah. Justru ketika dia tahu bahwa manusia itu akan jatuh dalam dosa, dia tetap menciptakan. Tetapi pada saat yang sama, dia persiapkan antisipasi dengan apa? Yesus Kristus. Makanya dikatakan Yesus Kristus dipersiapkan sejak kekekalan. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Aku datang dan keluar dari Bapa, aku ada di dalam hadirat kekekalan Bapakku. Kalau dia tidak jadi mencipta, dia bukan Allah. Karena Allah itu tidak berubah. Tapi kalau dia tahu manusia itu jatuh dalam dosa, dia tidak jadi mencipta, berarti dia berubah dong. Itu bukan Allah. Allah itu nggak berubah, brother. Yang berubah itu hanya manusia. Kenapa? Karena tidak maha tahu. Kita bilang, aduh nggak jadi masalah, nanti nggak enak, bla bla, nggak jadi. Itu karena nggak maha tahu. Dan tidak sempurna. Allah itu sempurna. Kalau dia sempurna, dia tidak butuh movement lagi di dalam dirinya. Kalau dia sempurna, maka tidak perlu ada perubahan lagi dalam dirinya. Kalau sampai ada perubahan dalam dirinya, berarti dia bercacat. Dia tidak sempurna. Allah kami bukan Allah yang tidak sempurna. Allah kami sangat sempurna. Begitu. Ya.
Berarti dia juga tahu ya nanti jumlah manusia yang akan diselamatkan itu berapa dan yang Dia binasa tahu. itu berapa gitu. Dia tahu. Pasti dia tahu. Sampai akhir zaman dia tahu jumlahnya berapa. Tapi bukan dia yang membuat jumlah itu. Tapi manusia itu sendiri. Gitu. Dia hanya tahu, tidak menentukan dalam pengertian secara paksa. Ya. Oke Kak. Makasih banyak ya Kak. Sukses selalu. Oke, Tuhan berkati ya. God bless you. Halo Kak, selamat malam. Ya malam. Produk. Silakan produk mau tanya apa? Iya mau tanya seputaran ini bahasa roh kan. Di Alkitab kan di Perjanjian Lama itu jemaat mula-mula di situ berkumpul dan di atas kepala mereka itu ada lidah-lidah api kan. Lalu Mereka pakai bahasa daerah mereka masing-masing. Dan yang dari bangsa lain pun mengerti apa yang mereka bilang kan, walaupun itu dalam bahasa daerah mereka masing-masing kan. Nah, terus kenapa di Pantekosta itu ada yang namanya bahasa roh seperti itu? ya. Bahasa roh itu apa sih sebenarnya? Bahasa roh itu adalah karunia roh. Kalau kita lihat pada peristiwa Pentakosta dalam Kisah Rasul 2 ya, dikatakan demikian. Ya. Ayat 5 ya. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu berkelumurlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat yang kita lahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene dan pendatang-pendatang dari Roma. Nah, mereka semua tercengang, sangat termangu-mangu sambil berkata semuanya, apa artinya ini? Namun orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, nah jadi dalam iman Kristen bahasa lidah itu disebut dengan senolalia yang kemudian diatur oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14. Nah, bahasa roh itu tujuannya apa? Bahasa roh itu tujuannya adalah penginjilan. Jadi bahasa roh itu harus dipergunakan untuk tujuan penginjilan. Dan bagaimana cara menggunakan bahasa roh? Yang pertama, bahasa roh itu harus digunakan secara bergantian di dalam pertemuan jemaat. Lalu kemudian orang yang berbahasa roh, dia harus meminta kepada Tuhan agar dia punya karunia menafsirkannya. Kita baca dalam 1 Korintus 14 ayat 13. Karena siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia harus berdoa supaya ia dapat menafsirkannya. Jadi tujuan bahasa roh itu untuk apa? Menginjili. Gitu. Iya Kak, itu kan terus kalau di Pantekosta itu kan emangnya seperti itu bahasa roh yang diartikan di dalam Alkitab, sedangkan di Alkitab tidak ditulis. Saya nggak tahu bahasa roh Pentakosta itu gimana. Tapi yang penting bahasa roh itu yang pertama tertib dan teratur, tidak boleh acak-acakan, bergantian, dan harus ditafsirkan kalau dalam pertemuan jemaat. Oh ya, soalnya yang saya pernah dengar itu sampai ada yang namanya sekolah bahasa roh gitu. Oh itu salah, itu tidak ada sekolah bahasa roh. Bahasa roh itu dikaruniain, tidak dipelajarin. Oh ya, soalnya kayak kalau ikut-ikut KKR biasa kan, tiba-tiba ada bahasa roh, jadi kayak bingung seperti itu. Enggak, bahasa roh enggak bisa dipelajari, brother. Ya, oke, makasih Kak. Oke, God bless you ya. Memberkati juga. Ya, lanjut. Ini orang-orangnya dari mana sih nih? Kok banyak banget? Tamuku tuh enggak pernah, ini bukan bermaksud apa-apa ya, tapi aku heran aja nih orang-orang ini pada datang dari mana gitu ya. Semangat sekali orang mau belajar ya, mau denger Injil ya. Silakan Evi. Halo Evi. Evi? Ada aja gitu loh. Manusia-manusia kuat nih ya. Ada wajah-wajah baru. Silakan Vivino. Halo Kak, selamat malam. Malam. Silakan. Iya,
Ini aku mau nanya dikit tentang itu, kan sekarang sangat banyak gitu, di luar pun sangat banyak tentang penglihatan gitu, kalau penjemputan Tuhan itu akan segera gitu. Aku mau nanya itu sih Kak, gimana menurut Penglihatan pengangkatan gitu, kan banyak sekarang pengangkatan, kalau katanya kedatangan Tuhan yang kedua kali akan segera gitu, gimana tuh menanggapi yang begitu, atau apakah itu benar? ya memang kalau dikatakan bahwa pengadilan kedatangan Tuhan itu akan segera datang itu benar, tapi persisnya di mana itu kita tidak tahu. Tapi bagaimana cara kita mengujinya ya? Di dalam Tesalonika 2 misalnya ayatnya yang ke-19 dikatakan begini. Sebab siapa pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan sukacita kami. Ini bukan ini kan? 2 Tesalonika ya ayat 9. Nah, ujilah segala sesuatu. Mana ini? Ya, ujilah segala sesuatu. Nah, kalau kita misalnya mendapatkan penglihatan-penglihatan itu, benar atau tidaknya kita harus menguji dalam segala sesuatu. Mengujinya lewat apa? Firman Tuhan. Misalnya ada orang mengaku, saya dibawa ke neraka. Di neraka itu saya melihat ini, itu. Neraka aja belum ada, gimana dia bisa melihat? Lalu kemudian di neraka saya melihat ada algojo menyiksa manusia. Sekarang saya tanya, neraka itu tempat iblis disiksa atau iblis menyiksa? Nah, begitulah. Jadi semua penglihatan-penglihatan tuh harus kita uji, benar atau enggaknya menurut Alkitab. Masalah ada yang ramal, Tuhan nanti datang 2030, 2033 itu terlalu mengada-ngada. Ngapain ke begitu? Fokus aja bertumbuh dan berbuah. Itu enggak urusan kita mau dia datang besok, datang bulan depan. Yang penting kita menjadi 5 gadis bijaksana itu loh, yang mempersiapkan pelita untuk hidup di dalam perkenanan Allah, agar kita sendiri tidak ditolak. Ya. Oke, cukup. Terima kasih Kak. Oke ya, God bless you ya, semangat. Dia harus diuji. Saya sendiri ndak mau meramal-ramal, bilang nanti datangnya seperti ini, ndak. Itu ndak bagian saya. Alkitab sudah cukup menubuatkan segala sesuatu yang akan terjadi di bawah kolong langit ini, teman-teman. Dan pengharapan kita adalah penantian akan pengadilan Kristus. Ketika kita dibenarkan oleh karena cinta dan kasih-Nya. Dia akan menerima kita sebagai domba-dombanya. Dia tidak akan menghukum kita. Karena apa? Tidak ada lagi penghukuman bagi orang percaya. Maka persiapkanlah dirimu untuk menyambut sukacita itu dengan apa? Hiduplah dengan baik. Ya, mari kita menjauhi kecemaran, kepahitan, ketamakan. Hidup di dalam perkenanan Tuhan. Makanya kalau ada orang-orang Kristen gitu ya, cari kemakmuran aja kerjanya, aduh dia nggak ngerti hidup jadi Kristen tuh apa. Salah itu. Fokus untuk memperbaiki batin ini loh. Mengejar Allah yang adalah batin itu. Silakan, siapa nih? Aduh. Ya, fokuslah berbuat dengan benar agar Tuhan dimuliakan. Sabar ya teman-teman. Ada banyak. Silakan, hello boy. Halo, hello boy. Halo. Gitu. Aduh, ya adalah. Silakan Ide. Halo. Baik Kak, selamat malam. Malam. Kak, saya mau bertanya. Banyak yang bilang kalau kalau belum di CD dan kalau belum di CD itu dosa masih ditanggung. Dosa masih ditanggung orang tua. Nanti setelah CD baru dosa ditanggung kita, begitu Kak? Nggak ada itu dosa tanggung orang tua. Dosa tanggung sendiri-sendirilah. Ya, CD itu kan menyatakan iman dari baptisan yang dia terima waktu kecil. Tidak ada dosa tuh ditanggung orang tua. Ditanggung dirinya sendiri. Maka di dalam CD itulah dia disadarkan dosanya. Di dalam CD itu dia belajar nih, ini dosa, ini enggak. Maka dia refleks ke masa lalunya. Ya, refleksi ke masa lalunya. Oh, ternyata saya berdosa di dalam CD itu. Ketika dia sadar sebelum-sebelumnya dia berdosa, maka dia meminta ampun kepada Allah. Dan tanda dia mendapat pengampunan apa? Dia diberi perjamuan kudus.
Makanya di gereja-gereja yang seperti itu setelah CD baru boleh perjamuan kudus. Ya, Gitu Mas. betul, Kak. Gitu ya. Ya, Kak, terima kasih, Kak. Ya. Terberkatilah nama Kristus Tuhan kita yang hidup, yang menjadikan kita. Terpujilah Kristus, Allah yang perkasa, yang menghidupkan kita, yang menjadikan segala sesuatu. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Raja kita, yang menghidupkan segala sesuatu. Ya, kita naikin lagi ya. Woi Miko, ngapain kau Miko di sini? Ada temanku di bawah. Silakan Pakne Aji. Salam nggak? Dengar nggak? Halo. Ada. Mau tanya itu masalah, kan itu di gereja saya kan ada namanya doa peperangan tuh, yang intinya ketika ada orang yang ada manifestasi, ada orang yang kerasukan atau membersihkan rumah atau hal-hal yang berhubungan dengan roh-roh jahat lah. Itu menurut Kak Lia gimana? Apa itu emang ada atau emang menurut pandangan Kak Lia gimana itu? Ya, enggak apa-apa. Ya, itu kan doa ya. Di dalam surat Rasul Yakobus dikatakan doa orang benar dan bersungguh-sungguh hati itu besar kuasanya kalau didoakan dengan sungguh-sungguh. Lalu dalam Efesus 6 ya ayat 11 dikatakan begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat menggadaikan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi doa itu penting, iman itu penting, puasa itu penting untuk kebaikan kita. Iya. Oke. Bukan agar Satu Allah begini-begini, bukan. Itu untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Jadi orang berdoa, orang berpuasa, orang memiliki iman yang teguh, itu untuk kebaikan dia. Bukan agar Tuhan cinta sayang sama dia. Cinta Tuhan tidak pernah berubah. Cinta Tuhan itu selalu tetap, kamu berdosa, tidak berdosa pun, Tuhan akan tetap sayang sama kamu. Tapi kalau kamu berdosa atau tidak berdosa, cintamulah yang berubah sama Tuhan. Cinta Tuhan tidak pernah berubah. Makanya orang-orang yang sekarang udah jauh dari Tuhan, yang udah meninggalkan Tuhan, Tuhan itu tidak menolak kamu. Tuhan masih menunggu kamu kembali. Cinta kamulah yang padam. Cinta Tuhan tuh belum padam. Sama seperti kisah anak yang hilang. Bapaknya menerima dia. Begitulah Allahmu sekarang. Yang meninggalkan Yesus, yang udah jauh dari Yesus. Yang menikah dengan orang tidak percaya Yesus, lalu meninggalkan Yesus. Kembalilah. Tuhan tidak akan tolak kamu. Ada orang bilang, kan Kak Elia saya udah murtad dari Yesus, saya udah murtad dari Kristen karena menikah dengan pasangan saya yang bukan Kristen. Untuk apa lagi saya kembali, wong saya udah menghujat Roh Kudus. Itu bukan menghujat Roh Kudus. Kalau kamu masih punya niat untuk kembali ke Kristen, kamu belum menghujat Roh Kudus. Jadi semua yang sudah meninggalkan Yesus, semua yang udah pergi jauh dari Yesus, yang hidup di dalam dosa, yang meninggalkan Yesus dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pulanglah dan kembalilah. Tuhan menunggumu. Cintanya masih sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi cintamulah yang berubah. Maka cintailah dia dengan kasihmu yang mula-mula itu. Ya, gitu, Pakna. Oke. Satu lagi Kak. Silakan. Itu bisa dikatakan karunia ya, ketika bisa melihat hal-hal yang bisa dikatakan kok ada di sana ada roh jahat, di sana kok ketika saya jalan pulang malam itu kok melihat kayak ada roh orang kecelakaan, apa bisa dikatakan karunia apa emang itu? Bukan roh orang, itu setan, itu hantu itu. Oke, bisa dikatakan gitu ya. Itu karunia atau emang kayak cuma ada dogma dalam pikiran saya? Tapi Ya, itu mungkin gimana itu bisa disebut karunia kalau kamu gunakan itu bagi kemuliaan Allah dengan membantu manusia. Jadi karunia itu gunakan buat kebaikan, buat kebenaran. Jangan untuk jadi mengangkat diri, enggak boleh. Oke. Satu lagi Kak. Untuk menjaga setiap karunia yang Tuhan beri dalam kehidupan kita itu seperti apa Kak? Oke, kalau bisa dikatakan baca firman, doa itu. Tapi untuk spesifiknya itu gimana ya? Untuk menjaga karunia itu tetap ada dalam hidup kita itu gimana ya?
rendah hati. Oke, siap. Nggak boleh sombong. Itu ya. Oke, siap. Makasih, Kak. Tuhan Yesus berkati. Memberkati ya. Rendah hati itu penting ya, harus rendah hati. Ya jangan karena udah kaya, udah apa gitu temannya dilupain ya kan. Kan ada gitu, dia udah sukses begitu ya di perantauan, temannya dilupain, temannya nggak dianggap. Nggak boleh sombong-sombong. Aduh, kalau kita tahu seberapa cepat orang melupakan kita setelah kematian kita, nggak ada yang akan kita lakukan selain mau menyenangkan hati Tuhan kita. Aduh, nggak ada yang kuat di dunia ini selain Injil Tuhan. Nggak ada. Jangan orang sombong. Mau kau cantik, mau kau kaya, mau kau kuat, mau apapun yang ada padamu, nggak boleh sombong. Ya, tak boleh. Itu semua dari Allah. Gunakan itu buat kemuliaan Allah. Nggak boleh sombong-sombong. Ya, saya pun nggak boleh sombong. Saya udah melayani begini, nggak boleh. Ya, Rasul Paulus berkata apa? Meskipun saya sudah menginjili, saya tidak boleh bermegah. Karena itu bukan suatu, karena penginjilan itu adalah suatu keharusan buat semua orang. Saya tidak boleh sombong karena saya merasa lebih baik dari kalian atau siapapun. Tidak boleh. Ya, tidak boleh orang sombong. Kunci untuk bisa memahami Allah, kunci untuk bisa mengenali Allah, itu rendah hati dulu. Kalau udah bebal, kamu akan menolak pengajaran itu. Kalau kamu udah bebal, udah batu, kamu nggak akan bisa merefleksi dirimu untuk bisa mengenali Allah. Rendah hati, itu kunci paling penting mengenali Allah. Ya, mana ini si Nawaf? Mana Nawaf? Nawaf, naik ke Nawaf. Kok nggak ada dia, Nawaf. Nggak ada namanya. Sampai pengen naik ke si Nawaf nih. Tapi kalau dia nggak balas chat itu sombong nggak? Iya, positif thinking, mungkin lagi sibuk atau apa begitu. Jangan terlalu cepat simpulkan orang, nggak boleh. Ya, aku nggak tahu beban hidupnya seperti apa. Ya, nah, kalian pun kalau chat kalian saya nggak balas lama-lama tuh, aduh, banyak ini saya. Ini apa namanya? Pekerjaan ya teman-teman ya. Saya harus kuliah, saya harus ini, banyak lah. Siapa lagi nih mau naik nih? Nawaf, enggak ada Nawaf. Mana Nawaf ini? Jangan lupa tap-tap ya. Udah 1.200.000. Mantap. Memang jari-jari kalian adalah jari-jari berkat ya. Nih kalau tap-tapnya itu udah 1 juta, udah room ini bakal kuat. Dan tentunya ini live ini akan direkomendasikan ke orang-orang yang belum pernah lihat live. Jadi mereka denger Injil gitu loh. Ya, keren. Kalian ini memang saudara sehati ya dalam Tuhan ya. Mantap. Nah, begitulah selalu ya. Astaga. Ya, saya hormat dengan kalian yang sudah tap-tap. Tenang, saya nggak dapat keuntungan dari tap-tap itu. Saya nggak dapat duit dari tap-tap kalian itu. Oh, nanti aku tap-tap video ini dapat duit gitu. Enggak ada. Ya. Ini mana nih? Oke. Siapa ini ya? Albert Trio. Cepat Albert ya. Biar ini ya. Albert liling neho. Ya, silakan Kevin. Halo, selamat malam Kak. Shalom. Ya, shalom. Silakan. Boleh izin bertanya sebelumnya, boleh sedikit menjelaskan terkait konsep Tritunggal nggak? Soalnya saya masih agak bingung. Oke, Tritunggal ya. Makasih Kak. Masih ada pertanyaan lain boleh Kak? Satu dulu, Tritunggal ini nggak Ya. gampang. Kalau ini pertanyaanmu apa emang yang kedua? Ya, terkait konsep Tritunggal itu Kak. Boleh sedikit menjelaskan? Ya, boleh. Apa itu? Silakan. Terkait Allah, Yesus sama Roh Kudus itu sih saya masih bingung aja gimana tuh. Kamu Kristen Soalnya enggak? gini, Kak, teman-teman saya tuh yang ini tuh kayak kadang suka nanya, kayak suka bilang, berarti Tuhan kalian tuh 3 ya gitu. Nah itu tuh kadang saya bingung mau menjelaskan. Gampang jelasinnya, gampang. Tenang. Kalau udah naik ke room saya pasti ngerti. Kamu nggak akan turun kalau belum ngerti. Kecuali kamu nggak jujur ya. Kamu bilang udah ngerti tapi nggak ngerti. Ya iya. Ya, sabar. Mana nih? Oke.
Oke ya, kita buka. Ini kamu lihat ya ke ini saya. Ke layar saya. Oke. Nih. Jadi Allah Tritunggal itu, saya pakai salib kecil aja nih. Oke. Jadi Allah Tritunggal itu ini ya, Allah Tritunggal. Jadi gini brother, apa sih Allah Tritunggal itu? Allah Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Jadi bukan ada berapa Allah, bukan. Tritunggal itu tidak pernah berhadapan dengan ada berapa Allah, tapi berhadapan dengan bagaimana Allah kita yang satu itu. Ya. Nah, Allah kita yang satu itu, Allah kita yang ini, Tritunggal itu berasal dari kata Latin tris unitas, tri itu artinya tiga, unitas itu keesaan. Jadi trinitas itu adalah ketigaan yang esa. Ya. Nah, ilustrasinya begini, Allah yang esa itu siapa sih? Allah itu esa, Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Oke, Sang Bapa dalam 1 Korintus 8:6, Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, Sang Bapa ini di dalam dirinya dia memiliki firman. Yang oleh firman ini dia menciptakan segala sesuatu. Bahasa Yunani, bahasa asli firman adalah logos, yang artinya ilmu, kecerdasan atau pikiran. Dan ilmu, kecerdasan atau firman ini disebut sebagai anak dalam Alkitab. Jadi Sang Bapa ini memiliki pikiran atau ilmu, yang melalui ilmu ini dia menciptakan segala sesuatu. Selain memiliki ilmu, dia memiliki roh, yang oleh roh ini dia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Jadi Bapa yang adalah Allah, yang memiliki firman dan roh, itulah Tritunggal. Kalau Bapa adalah Allah, maka firman Bapa, pikiran Bapa, rohnya Bapa pastilah Allah. Sama seperti kamu. Kalau tubuhmu manusia, pasti pikiran firmanmu dan roh yang di dalam tubuhmu pasti manusia. Tapi apakah ada 3 manusia? Tidak, hanya ada 1 manusia. Jadi Bapa, anak atau firmannya, dan rohnya yaitu Roh Kudus, itulah Tritunggal. Nih, kalau Bapa ini kekal, pasti firmannya juga kekal, maka Yesus juga kekal. Kalau Bapa ini kekal, maka rohnya juga kekal, Roh Kudus kekal. Kalau Bapa ini pencipta, berarti firman Bapa juga pencipta, rohnya Bapa juga pencipta. Kalau Bapa ini Tuhan, maka firmannya adalah Tuhan, rohnya juga adalah Tuhan. Sama seperti kamu. Kalau kamu itu pelajar, pasti pikiran, rohmu, tubuhmu juga pelajar. Tapi tidak ada 3 pelajar kan? Hanya ada 1 kan? Nah, Yesus itu siapa? Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 1:14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, kalau iman lain percaya firman Allah jadi buku. Maka ketika firman Allah jadi buku, berarti dia punya 2 natur. Dia adalah Allah karena adalah firman, dan dia kertas karena dia dari buku untuk menjadi buku. Ketika misalnya firman Allah yang jadi buku itu firman yang jadi buku itu terbakar. Apakah firman Allah terbakar? Tidak. Maka ketika firman Allah jadi manusia, dia mati di kayu salib. Apakah firman Allah mati? Enggak, yang mati kemanusiaannya. Keilahian tidak boleh mati. Jadi apa Allah mati? Enggak mati. Allah kita enggak pernah mati. Yang mati adalah firman Allah melalui kodrat kemanusiaannya dia mati. Jadi Bapa, firmannya Bapa sendiri, rohnya Bapa sendiri, itulah Tritunggal. Ngerti? Oke Kak, ngerti. Sungguh-sungguh mengerti atau pura-pura mengerti? Udah lumayan paham. Oh, ini penjelasan saya ada di akun TikTok saya ini. Nanti kamu bisa download, bisa share ke mereka. Ini saya udah videoin dan saya udah jelasin, oke? Oh iya, oke. Makasih ya Kak. Shalom, selamat malam. Ya, salam, semangat ya. Jadi gitu, fitnah tuh harus dijawab karena kita dituntut bertanggung jawab tentang pengharapan yang ada pada kita. Gitu loh saudara-saudara. Di akun aku yang ini ada videonya. Iman kita itu sudah sempurna karena Kristus itu sangat dan terlalu sempurna. Jadi tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk tidak mengerti imannya. Kalau orang Kristen tidak mengerti imannya karena dia tidak mau belajar. Kalau mau belajar pasti bisa ngerti. Semua pertanyaan gugatan iman tuh udah dijawab dalam gereja sejak mulanya. Ya, gitu. Kita lanjut ya. Cuma kalau ada yang bilang, oh nggak masuk logika, oh kan nggak masuk di logikamu doang, logikaku masuk. Silakan Riko. Malam. Riko.
Kayak mana ya si Riko ini? Ya. Jadi kalau dibilang apa namanya, nggak masuk logikanya, nggak masuk di logikamu toh. Jangan samain dong logika orang, beda-beda kapasiti, ya. Nah kalau mau upgrade, percayalah kepada Kristus sang logika itu. Dia logos, sang ilmu. Kalau mau mengerti logos, ya percayalah kepada logos itu agar kamu dimampukan. Makanya tadi kuncinya rendah hati. Jangan ini patentengan. Menggugat with no argument. Tidak boleh. Teman-teman begitu ya. Harus sebanding. Oke. Wah, udah 1,4 juta kan. Jari-jari kali ini memang keren banget ya. Aduh, aku salut nih. Tuhan berkatilah semua orang yang tap-tap layar. Ingatlah nama mereka dalam kerajaan-Mu ketika Kau datang sebagai Raja. Karena juga mereka ikut melayani. Tuhan berkati. Ya. Ingatlah akan kami ya Kristus ketika Kau datang sebagai Raja. Silakan Matthew. Halo Kak Elia. Ya. Pengen nanya, kan tadi di penjelasan di Trinitas itu bahwa Yesus adalah firman Allah Bapa. Dan saat di perjanjian lama, Allah itu berfirman kepada Abraham, apakah Yesus juga dalam bentuk semak atau bentuk firman-firman gitu di perjanjian lama? Yang didengarkan Musa itu apa? Apa tuh Kak? Apa yang didengar para nabi di perjanjian lama? Firman. Firman. Siapa firman itu? Firman itu Yesus kalau di penjelasan Kakak. Iya, berarti yang bertemu di perjanjian lama dengan para nabi itu siapa? Yesus. Yesus. Tapi belum dalam inkarnasinya, tapi dalam teofaninya. Yang artinya teofani itu dari kata Yunani theos panero, yang artinya penampakan Allah sang firman. Makanya gini, kamu ngerti nggak? Kamu paham nggak mengapa Yesus pernah menulis di tanah di pelataran bait suci? Apa yang dia tulis di atas tanah itu? Ketika ada perempuan berzina, lalu dia menulis sesuatu di tanah. Enggak tuh, enggak. Nggak tahu kan? Apa yang ditulis? Nggak tahu. Yang ditulis oleh Tuhan Yesus itu adalah 10 hukum. Jadi dia mau berkata begini, akulah yang menulis hukum ketika Musa menemui aku di Gunung Sinai itu. Itu yang wow. dia mau berkata begitu. Ingat, ketika Musa naik ke Gunung Sinai, dia menerima 10 hukum Allah, bukan? Ya. Di atas batu. Nah, lalu Tuhan Yesus pada peristiwa itu, dia juga menulis di atas tanah yang berbatu, karena itu pelataran bait suci. Di zaman Musa, ketika Musa naik ke atas, umat Israel itu berzina rohani, karena umat Israel menyembah lembu emas. Tuhan Yesus juga sedang dihadapkan pada kasus perzinahan. Maka ketika orang-orang Yahudi itu bilang ke Yesus, gimana cara menghadapi orang ini? Lalu Tuhan Yesus menulis 10 hukum. Dia mau mengatakan apa? Aku yang tulis itu, yang ada di dalam Musa itu, aku yang tulis. Tuhan Yesus juga pernah berkata apa? Kepada Abraham. Dia berkata apa kepada orang Yahudi? Sebelum Abraham ada, aku ada. Dan karena Abraham telah bersukacita melihat hariku. Ingat 3 orang yang menampakkan diri di perjanjian lama di bawah pohon terbantin kepada Abraham? Itu 2 itu malaikat, satunya itu Yesus dalam bentuk penampakan. Nah, ketika ketiga orang ini mendatangi Abraham, bukankah Abraham bersukacita sehingga dia menyuruh istrinya buat memasak buat ketiga orang ini? Nah, maka Tuhan Yesus mengatakan, akulah yang ditemui Abraham itu. Cuma di perjanjian lama, Yesus itu menampakkan dirinya dalam bentuk penampakan. Kadang jadi api, kadang jadi tiang awan, kadang jadi malaikat, Memra Elohim, Malah Yahweh. Kadang banyak namanya juga penampakan. Dan itu sifatnya tentatif. Tapi di perjanjian baru, dia sungguh-sungguh menjadi manusia. Oke. Luar biasa sih. Keren ya konsepnya tuh kayak udah Memang terstruktur. keren. Makanya kalau ada orang menjual Yesus, aduh dia nggak ngerti Alkitab itu. Dia nggak ngerti. Nggak paham dia tuh Alkitab itu. Gitu loh. Oke. Satu lagi boleh nggak Kak Elia? Ya, apa itu? Sama kemarin itu yang Kak Elia sempat debat sama ibu-ibu, itu tuh
dia tuh bilang kalau Tuhan Yesus itu nggak diperhitungkan sebagai keturunan Israel karena dari rahim Maria bukan dari Yusuf. Itu tuh maksudnya gimana sih Kak dia dengan tuduhan itu? Karena kan 12 suku Bukan. Israel itu kan dihitungnya cowok-cowok. Hmm. Dan dia bilang kayak ada anak ke-13 di suku Israel. Dia kayak bingung gitu. Ya maksudnya Yesus tidak dihitung sebagai keturunan ya orang Israel begitu. Iya, karena dia Hanya keturunan karena dari dia- Bunda Maria. Bunda Maria kan cewek. Ya, bukan dari keturunan laki-laki gitu ya. Iya. Masalahnya di zaman Yesus ada nggak yang membilang Yesus bukan keturunan Daud? Hmm. Ada nggak yang menolak Yesus itu anak Daud? Nggak ada. Dia menerima. Dan gini maksudnya, Yesus itu disebut keturunan Daud. Itu artinya apa? Dia itu secara darah, itu ada darah dari Daud. Itu berasal dari mana? Dari Maria. Maria itu keturunan Daud. Ayahnya Maria itu Eli, ibunya itu Ana. Kalau dirunut ke atas dalam silsilah Rasul Lukas, itu ke Daud. Jadi secara darah, Yesus itu dapat darahnya Daud dari Maria. Bukan dari Yosef, tapi dia bukan benihnya Yosef. Tapi kan dia adalah keturunan secara manusia jasmaninya dari Daud melalui Bunda Maria. Artinya dia tetap manusia sungguhan seperti kita pada umumnya, tapi dari jalurnya Yehuda. Makanya ada silsilahnya. Nggak ada yang menolak Yesus itu bukan keturunan Daud. Dia keturunan Daud. Oh dia nggak anak Daud karena dia benihnya bukan dari Yosef. Jadi Maria itu kalau ovumnya Bunda Maria nggak ada, bisa nggak Tuhan Yesus itu ada? Nggak bisa. Karena bersatu kan, dibuahi oleh Roh Kudus, datang dari Roh Allah itu sendiri secara ajaib di dalam rahim Bunda Maria. Berarti Ya kali ya cowok yang melahirkan. betul. Berarti darah dan daging dari Tuhan Yesus Kristus itu ya dari Bunda Maria itu kan. Yang ketika dikandung dia dibuat tidak bernoda, gitu loh. Jadi dia sah-sah aja. Nah, kalau ada yang tanya begitu, di mana buktinya di zaman Yesus ada yang menolak Yesus sebagai keturunan Daud? Rasul aja ngakui dia keturunan Daud. Dalam Wahyu 22 Yesus mengatakan, akulah tunas Daud yang gilang gemilang. Gitu. Oke. Udah teman-teman yang lain mau naik juga. Thank you so much Kak Elia. God bless you. Oke, God bless you ya. Kita lanjut yang lain. Thank you. Jadi gitu ya teman-teman. Injil itu dalam sekali. Kalau kalian itu tidak mau belajar Injil, rugi. Kalian cari buku terdalam, buku terbaik, beri nasihat apa itu, tidak ada. Khalil Gibran aja, penulis terkenal yang sangat bijaksana, itu mengutip dari Injil. Karena apa? Injil itu hikmat Allah itu sendiri, Yesus Kristus. Anda ada yang lebih dalam dari dia itu. Jadi tidak usah lah orang tinggalkan lalu jual Yesus demi aduh kasihannya. Makanya orang yang udah tinggalin Yesus kembali kepada Yesus, ya, kembali lagi. Berapa lama lagi engkau menolak dia? Nah, yang sudah dengar Yesus Kristus, percayalah dengan sungguh-sungguh. Ya. Siapa lagi nih? Ya, silakan. Siapa ini? Arek. Ya, malam. Silakan. Enggak pernah. Saya tidak menghalangi, ya sabar ya. Nggak ada suara katanya. Suaranya nggak ada. Nah, ya. Jadi teman-teman dia bertanya, apakah pernah mendengar suara Tuhan secara langsung gitu. Lalu gimana pandangan saya tentang orang yang mendengar suara, yang katanya mendengar suara Tuhan. Kayak koneksi dia tadi bermasalah ya. Pandangan saya itu simpel. Saya tidak mau menghakimi karena saya tidak mau membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup seseorang. Bukan berarti karena saya tidak mengalami lalu saya mengatakan yang mengalami itu tidak benar. Itu tidak fair buat saya dan itu tidak etis sebagai pengajar ya. Dan saya juga nggak melabeli diri saya pengajar ya. Jadi maksud saya adalah Tuhan itu bisa berkarya kepada siapapun.
dengan caranya dan menurut apa kerelaan hatinya. Dia bisa datangi orang melalui mimpi, melalui penglihatan dan lain sebagainya. Itu kuasa Tuhan kita yang tak terbantahkan. Cuma ya harus diuji dengan firman Tuhan. Bener nggak sih kesaksiannya? Bener nggak sih apa yang ia ungkapkan tentang Tuhan dalam yang dia yang katanya penglihatan, yang katanya suara dari Tuhan? Kalau dia suara dari Tuhan mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya jangan ikuti, berarti itu tidak dari Tuhan. Gitu loh. Simple. Jadi dalam Matius 7 kan Tuhan Yesus bilang apa? Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi kita mengenal segala sesuatu peristiwa yang ada dalam hidup kita itu kita lihat dan kenali dari buahnya. Gitu ya. Sesimpel itu. Jadi enggak perlu pusing untuk itu. Silakan Henok. Iya Kak. Sebentar. Kak mau nanya sebentar Kak. Kak, saya mau nanya ini loh Kak, di Galatia 3 ayat 13. Kristus Kutuk. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, itu apa ya Kak maksudnya ya? Ya. Bentar ya, Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Betul. Jadi karena kitalah dia itu terkutuk. Itu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 53. Jadi Yesaya 53 ya dikatakan begini. Jadi Yesaya itu sudah menubuatkan tentang penyaliban Yesus 500 tahun sebelum Yesus disalibkan. Inilah luar biasanya Alkitab ya. Dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 5. Ayat 4 ya. Sesungguhnya 45. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Kita mengira dia kena kutuk. Dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Lalu ayat 7-nya, dia dianiaya tapi dia membiarkan dirinya disakiti. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Artinya apa? Kita itu karena kejahatan kita lah, karena pemberontakan kita lah, maka dia menanggung semuanya itu di kayu salib. Kita yang pada mulanya terkutuk. Ingat nggak ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa kata Tuhan kepada Adam? Terkutuklah tanah. Arura Adama. Adama itu bahasa Ibraninya tanah. Adam itu bahasa Ibraninya manusia. Maka manusia itu dikutuk karena terambil dari tanah. Karena manusia sudah terkutuk, maka agar manusia ini tidak terkutuk, maka Yesus naik ke kayu salib untuk menanggung kutuknya kita. Karena orang yang tergantung di kayu salib itu dianggap terkutuk. Jadi bagaimana caranya Tuhan Yesus menanggung kutuk kita? Ya dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena dia terkutuk bukan karena pelanggarannya, karena dia tidak berdosa. Karena kutuk itu datang dari dosa. Sedangkan Yesus tidak punya dosa, maka dia tidak terkutuk. Maka dia yang tidak punya dosa itu menjadi kutuk karena kutuknya kita. Maka kita yang percaya kepadanya tidak lagi terkutuk karena kutuk kita telah ditanggung oleh Kristus. Itu maksud Galatia 3 itu. Oh, soalnya ada teori bilang katanya ini sama seperti kalau pada kalau di zaman orang-orang Yahudi, kalau mereka kan mempersembahkan binatang ya. Lalu binatang itu kan darahnya diambil dan dipersembahkan sebagai korban bakaran gitu kan. Nah, itu katanya dosa-dosa orang Yahudi pada saat itu seperti diletakkan dipindahkan ke binatang itu lalu dibakar. Iya, kayak ditransfer gitu. Nah, jadi ayat ini juga seperti itu ya kayak bahwa Tuhan Yesus. Jadi dosa-dosa kita itu dampak dari upah dari dosa kita itu tertransfer kepada Yesus Kristus. Dia nggak akan mati, dia nggak akan membiarkan dirinya mati begitu menderita. Kalau bukan karena kita, karena dia nggak layak dihukum mati, karena dia nggak punya kesalahan. Ketika Tuhan Yesus bilang ke orang Farisi, siapa yang bisa tunjukkan aku berdosa? Ada nggak orang itu yang bisa membuktikan? Enggak. Bahkan pengadilan Roma, Pontius Pilatus saja mengatakan, aku tak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Artinya dua pihak,
Yahudi dan Romawi tidak bisa membuktikan Yesus berdosa. Tapi mengapa dia harus mati yang adalah akibat dari dosa? Berarti dosa kita yang ditanggung dia. Karena dia tidak seharusnya menderita karena dia nggak punya dosa. Makanya Nabi Yesaya berkata nanti yang akan datang itu, dia akan ditikam oleh karena kesalahan kita. Bukan karena kesalahan dia. Tapi oleh karena bilur-bilurnya itu kita jadi sembuh. Amin. Ya, jadi memang pengorbanan Kristus di kayu salib itu adalah tipologi penggenapan korban di perjanjian lama. Karena Tuhan Yesus itu adalah imam besar kita. Dan imam itu sebelum mempersembahkan korban, sebelum dipotong, imam itu berdoa dulu. Dosa-dosanya, baru dosa-dosa bangsanya. Ditransfer itu ke si korban itu. Baru korban itu dipotong, baru nanti dosa mereka diampuni. Ya, Tuhan Yesus juga begitu. Dosa-dosa kita, karena Tuhan Yesus adalah imam ya, maka dirinya sendiri dalam kehendaknya mengambil dosa-dosa kita, lalu menanggung itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Bapa kita. Sekali untuk selamanya ya Kak. Sekali untuk selama-lamanya, betul. Ya, Kak, satu lagi Kak terakhir. Ya. Mau tanya yang tentang 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 28. Di situ kan dikatakan bahwa saat tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Tuhan Yesus membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Terus di ayat 28-nya kalau nggak Ayat salah. berapa? 28 ya. 24 sampai 28, 1 Korintus 15. Oke, halo? Pertanyaan saya kan kalau dari nubuatan para nabi kan kerajaan Tuhan Yesus ini kan untuk selama-lamanya. Tapi kenapa kalau di ayat-ayat ini dikatakan bahwa ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia dan dia menyerahkan kerajaannya kepada Allah Bapa. Nah, bisa dijelaskan nggak, Kak? Ya, sebab segala 25 24 ya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Sebab ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Jadi musuh-musuh Yesus di bawah kakinya. Ya, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu yang telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, teranglah bahwa ia yang telah menaklukkan segala sesuatu itu di bawah kaki Kristus tidak termasuk di dalamnya. Namun kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ya, pada akhirnya Kristus ini akan mengembalikan segala sesuatu kepada Bapanya. Dan Bapanya itu akan mengangkat Kristus menjadi raja atas segala sesuatu. Karena di dalam Kristus itulah Bapa itu menjawantahkan dirinya. Makanya kepenguasaan Bapa gini kan, Tuhan Yesus kan berkata begini, aku tidak dapat melakukan apa-apa dari diriku sendiri. Betul. Karena dia itu tunduk kepada Bapa yang adalah sumbernya. Jadi apa kehendak Kristus itu kehendak Bapa yang adalah Sang Firman. Gitu. Jadi Yesus itu melakukan apa yang dikehendaki oleh sumbernya, yaitu Sang Bapa yang Maha Kuasa itu. Nah, maka ketika nanti pengadilan sudah selesai, semua kekuatan sudah dikalahkan, maka Yesus Kristus selesai menghakimi dan juga mengadili, maka dia memberikan semua kerajaan itu menjadi, bukan menjadi milik Bapa, tidak miliknya, karena milik Yesus adalah milik Bapa. Tuhan Yesus berkata apa yang dimiliki anak itu dimiliki Bapa. Apa yang dimiliki Bapa itu juga dimiliki anak. Artinya Bapa dan anak itu setara, bukan? Betul. Oke, berarti ketika dikatakan bahwa anak itu nanti Yesus akan menyerahkan penguasaan itu kepada dia yang menundukkan segala sesuatu di bawah kakinya Kristus, itu artinya apa? Segala kemuliaan itu akan dikembalikan kepada Bapanya yang adalah sumbernya, yang pada masa itu firman-Nya dan Roh-Nya juga turut serta dalam kemuliaan itu. Makanya Kristus itu nanti akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Kita nggak akan melihat Bapa loh. Jadi orang Kristen itu jangan berharap melihat Bapa. Nggak mungkin, Karena Bapak. terang yang tidak terhampiri ya Bapak. Ya, itu terang yang tak terhampiri. Maka nanti kerajaan itu ya kembali kepada Bapa, karena semuanya inisiatif Sang Bapa bersama firman dan Roh-Nya sejak kekal kan. Oh, itu yang dimaksud ya Kak ya? Ya, itu yang dimaksud. Jadi bukan Yesus berhenti jadi raja, wong dia kekal gimana bisa berhenti. Iya, takutnya kan diserang sama RT sebelah itu loh Kak. Mereka nggak ngerti ayat itu. Iya, betul. Yesus di dalam Wahyu bilang akulah Alfa dan Omega. Ya Kak, ya cuman itu aja Kak. Oke, ya. Terima kasih banyak. Shalom. Shalom. Oke, teman-teman. Banyak yang mau naik nih, tapi nggak bisa naik semua ya.
Karena banyak, ya kok banyak sih yang naik ya. Sabar ya, sabar. Mungkin kesempatan enggak hari ini, esok lusa, tahun depan ya kan. Silakan, hey Mski. Halo Kak, ini suara aku kedengeran gak ya Kak? Ya ada, silakan. Oke, terima kasih. Kak sebenarnya mau tanya, soalnya lagi bergumul juga sih belakangan ini tentang iman Katolik sih Kak. Aduh maaf ya teman-teman yang Katolik, pengen tahu. Kan mereka itu menyertakan Bunda Maria ketika berdoa ya Kak. Jadi kayak bukan menyembah sih, pasti teman-teman Katolik klaimnya bukan menyembah tapi berdoa bersama-sama Bunda Maria kayak gitu. Sedangkan kalau saya kan Protestan ya Kak, yang kita tahu yang the only way hanya ya berdoa pada Tuhan gitu. Nah, mau tahu sih pandangan Kak Elia terhadap itu apa, dan sebenarnya tuh apa sih yang Tuhan mau tuh, misalnya kalau dalam berdoa tuh apakah it's okay kalau misalnya menyertakan, atau ada pandangan lain gak ya Kak? Maaf ya Kak kalau belibet, semoga paham. Ya, kalau saya pribadi ya nggak ada masalah dengan doa, karena dalam Katolik itu disebut dengan devosi. Ya, nih dalam kalau saya tidak ada masalah dengan itu. Jadi mau dilakukan doa bersama Maria atau enggak pun enggak apa-apa, karena itu semua punya argumentasinya masing-masing. Karena dalam iman Kristen, kita misal lihat dalam Yohanes 11 ayat 26 dikatakan begini. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal ini? Dalam iman Kristen, ya nggak ada lagi hubungan orang mati dan orang hidup. Betul. Tapi masalahnya Tuhan Yesus berkata begini, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati, akan selama-lamanya. Percayakah engkau hal ini? Nah, pertanyaannya, Bunda Maria adalah bundanya Tuhan Yesus. Apakah Bunda Maria itu mati? Iya. Dia tetap hidup di Firdaus sana. Gitu loh. Nah makanya dalam iman teman-teman Katolik, mereka mengajak Bunda Maria itu untuk mendoakan permintaan mereka kepada Yesus. Pengantara kepada Bapa hanya Yesus. Sama seperti kamu ajak orang tuamu, "Ma, doain aku ya. Teman-teman doain aku ya." Ya kamu meminta doa orang tuamu kan untuk mendoakan kamu. Tapi tujuannya kepada siapa? Kepada Yesus kan. Nah, maka doa kepada Maria, doa bersama Maria, bersama para kudus, kamu mengajak mereka untuk mendoakan kamu kepada Yesus. Bukan mereka kemudian jadi pengantara seperti Yesus, bukan. Bunda Maria bukan Allah kok. Bunda Maria manusia seperti kita. Cuma dia terpilih dan terkaruniai. Itu yang dimaksud dalam devosi iman Katolik. Jadi dengan argumentasi itu saya pikir saya tidak punya hak untuk menyalahkan itu. Dan karena memang ada dasarnya. Saya tidak percaya Maria itu mati, kalau tidak dia hidup. Saya tidak percaya Paulus itu mati. Wong Tuhan berkata kepada para rasul, engkau nanti 12 orang di sini, kepada murid-muridnya, engkau akan duduk bersama-sama dengan aku mengadili 12 bangsa Israel. Kalau para rasul menjadi saksi-saksi Kristus untuk mengadili seluruh manusia kelak, dan kalau mereka tidak tahu tentang kita, mungkin nggak mereka bisa bersaksi tentang kita? Tidak. Berarti mereka tahu kan tentang kita. Maka mereka bisa memberi kesaksian tentang kita mengenai pengadilan Kristus itu. Nah, jadi itu yang dimaksud dalam iman orang Katolik dan Ortodoks, berdoa bersama ya, berdevosi namanya. Cuma yang kita sebagai orang gini, karena memang ada orang-orang Protestan, ya saya Protestan ya. Cuma kita itu kerap kali salah paham. Ya saya mengerti lah ya, ketika masa reformasi di abad ke-15-16, semua yang berbau Katolik itu jadi anti begitu. Jadi semua tentang Katolik itu seakan-akan disalahkan semua. Padahal enggak begitu. Dan secara absah, secara sah juga dari Luther yang adalah Bapak Reformasi kita, tidak pernah mengatakan hal yang seperti itu secara resmi. Lalu itu ditafsir-tafsirkan orang-orang aja secara sembarangan tanpa menilik kembali apa yang menjadi dasarnya dalam kitab suci. Gitu. Jadi bagi saya ya tidak masalah. Ini bukan tentang kamu Protestan tapi kok domamu kayak Katolik. Bukan gitu. Bukan masalah yang seperti itu. Ini masalah kita belajar kembali nggak sih ke sumbernya, menimbang kembali nggak argumennya. Jadi bukan menuhankan denominasi kita, tapi menguji kembali dalam kitab suci. Ada atau enggak? Ya. Jadi saya tidak bermasalah orang berdevosi, mau berdoa bersama Maria, kayak berdoa bersama siapa terserah, gitu. Ya. Mau enggak juga enggak apa-apa, enggak ada kelarangan, enggak ada juga kewajiban untuk itu. Tapi ya di dalam perbedaan itu kita tuh saling menghormati gitu loh, bukan malah menjatuhkan.
Ya menghormatinya dengan mana? Ya mau belajar untuk saling cari tahu. Wong kita juga tahu kan prinsip-prinsip yang berseberangan dan pada akhirnya sesat itu apa. Tapi dengan tegas kita mengatakan yang pengantara itu cuma Esa. Nah kita teman-teman kita dari Protestan banyak yang mengira Maria itu adalah pengantara kita kepada Bapa yang kemudian Yesus diduakan. Saya tahu semangat solus Kristus, semangat yang berpusat kepada Kristus itu yang membuat kita kabur akan apa yang sebenarnya teman-teman kita pahami. Gak begitu yang mereka pahami. Cuma ya saya pribadi sebagai orang Protestan pun saya tidak percaya dengan beberapa dogma teman-teman Katolik. Misalnya tentang apa? Immaculata Maria, ketidakberdosaan Maria, saya tidak percaya itu. Maria tidak bernoda, kemudian Maria Ratu Surga, ya saya tidak percaya tentang penafsiran itu. Ya, tapi kan itu nggak menjadi alasan saya untuk itu tidak menjadi alasan saya untuk membenci semua dogma mereka, kan nggak begitu, kan objektif toh. Ya. Gitu ya. Kak, boleh dikit lagi nggak ya kak? Silakan. Berarti kak dulu itu sebelum adanya reformasi ya dari Martin Luther, tradisi gereja dulu tuh juga sama kayak Katolik atau gimana ya kak? Atau memang ada yang memang dihilangkan gitu sekarang di Protestan gitu? Dulu itu tradisinya emang kayak Protestan pada umumnya sih. Jadi Protestan tradisional itu. Karena memang Protestan dari Barat ya. Jadi mereka tidak dipengaruhi oleh gereja Timur. Jadi memang mirip-mirip Katolik liturginya juga. Cuma ada hal-hal yang diubah ya secara simbolik dan juga secara dogma. Itu tadi tentang Maria, tentang supremasi paus ya. Kemudian juga pandangan tentang ya banyak hal lah pada masa reformasi, dan itu yang harus kita kaji lebih dalam. Menurut saya begini teman-teman, memang akan ada orang Katolik yang nggak akan suka dengan argumentasi saya karena mereka akan ngecap saya relativisme gitu-gitu. Ya terserah lah mau dicap relativis atau enggak, tapi saya begini, yang menjadi patokan saya, menjadi dasar saya untuk menilai kebenaran itu adalah ya Kristus itu sendiri di dalam apa yang dia wahyukan melalui Alkitab itu. Dia adalah Tuhan, sumber keselamatan satu-satunya, kebagaimanaannya sebagai sang firman di dalam ketritunggalan Allah itu, lalu kasih yang dia ajarkan, ya, lalu berkat-berkat yang kita terima melalui sakramen-sakramen, yang mau 7 sakramen, 2 sakramen, tapi baptisan kita terima, perjamuan sebagai rahmat dari baptisan itu kita terima. Begitu. Lalu kemudian kalau ada orang-orang mengatakan, oh kamu tidak selamat, kamu tidak bersatu dengan gereja kami dan lain sebagainya, ya tidak apa-apa. Itu pengadilan Tuhan toh yang mengatakan itu nantinya. Gitu. Itu benar atau enggak ya. Makanya saya selalu bilang ya fokusnya itu berbuah kepada apa? Kebenaran. Gitu. Kalau malah mengagungkan gereja enggak ada buahnya yang benar, enggak ada kasih, hanya dengan maksud arogansi. Karena saya ini gereja paling begini, saya gereja paling begini. Ya saya juga nggak menghakimi kamu, tapi kamu bisa nggak bayangkan bagaimana Farisi akan dihakimi Kristus dan bagaimana kamu yang punya mental yang sama akan dihakimi oleh Kristus. Kan begitu. Ya semua yang tahu itu yang motivasi hati. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu risau tentang semua itu. Yang penting agungkan, kuduskan Kristus dalam hatimu, lakukan semua perintah-perintahnya, berusaha hidup taat kepada Dia, karena dari buahnya lah kita dikenal. Banyak kok orang yang memanggil Dia Tuhan akan ditolak. Lalu kemudian ada gereja-gereja tertentu dia mengagungkan liturginya. Oh liturgi gereja kami begini-begini. Saul itu juga buat ritual yang taat kepada Tuhan, tapi Tuhan tolak juga dia. Kenapa? Karena dari ketidaktaatan dan kesombongan dia. Ya. Jadi bukan hal-hal yang tampak itu yang menyelamatkan kita, tapi apa hal-hal yang ada di dalam itu. Dan itu kita pahami masing-masing berdasarkan pemahaman di mana kita berada, dalam hal ini gereja. Ya. Oke, thank you ya Kak. Terima kasih. Ya. Oke, gitu ya. Thank you. God bless. Jadi mungkin gitu teman-teman, aku mau udahan dulu, kita nggak bisa lama-lama soalnya saya besok harus melanjutkan studi saya. Thank you, Tuhan berkati, terima kasih ya. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah kita, Allah Tritunggal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah berbelas kasih memberikan kita waktu pada malam hari ini untuk belajar bersama ya. Dan yang sudah support saya, bantu saya dalam doa agar Tuhan memampukan saya setiap hari melakukan kehendaknya yang mulia. Saya juga berdoa kepada teman-teman agar Tuhan yang selalu melindungi dan mengasihi. Dan kita sama-sama berdoa agar Tuhan berbelas kasih dan mengingat kita selalu dalam kerajaannya yang kekal itu. Ya, Tuhan memberkati, kita akan bertemu lagi dalam lain kesempatan. Bye-bye, shalom.